Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa bersujud sholat duhur berjamaah di Masjid Darul Ilmi ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga akhir yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap di kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu pengingat bagi orang yang lupa, yang menyampaikan juga terkadang lupa, yang mendengarkan juga barangkali juga lupa. Oleh karena itu kita mengkaji bersama-sama tentang pesan-pesan dari pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini, Abu Laits As-Samarqandi. Hadirin hadirat, pada kesempatan yang lalu kita bahas bab tentang babul ihtikar, yaitu penimbunan. Maksudnya adalah nimbun sesuatu yang untuk hajat orang banyak tapi ditimbun sehingga menjadikan dosa besar. Pada kesempatan kali ini ada nasihat-nasihat yang disampaikan, yang ditulis dalam kitab ini. Qala al-faqih yanbaghi lil muslim an yakuna nasihan lil muslimina rahiman bihim fa inna dhalika min alamatis sa'adah. Pengarang kitab ini memberikan nasihat kepada kita semuanya bahwa sesama muslim disuruh untuk saling menasihati, karena dengan adanya nasihat yang baik maka itu adalah bentuk kasih sayang terhadap sesama, dan itu juga bagian dari salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wakila inna alamatis sa'adah ihda asyrata khaslatan. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 11 macam. Yang pertama, ayyakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Yang pertama adalah zuhud tentang dunia dan senang terhadap akhirat. Zuhud itu dimaknai adalah bukan kemaruk, rakus, tidak, tetapi dia hanya mencari harta, tetapi hartanya raghiban fil akhirah, ditujukan untuk akhirat. Maka ini juga ada salah satu yang dibolehkan oleh agama. Orang yang mencari harta yang banyak, kemudian dari hartanya itu dia menjadi dermawan,
hartanya disebarluaskan bermanfaat untuk sesamanya. Ini dibolehkan di dalam agama. Ada seorang kiai yang sangat zuhud sekali di Banten, sangat-sangat zuhud sekali. Beliau itu saking hatinya, makan pun tidak pernah membeli dari luar. Beliau bersama santrinya menanam sendiri, padi menanam sendiri, ada jeruk juga menanam sendiri, semuanya adalah hasil tanamannya. Minumannya pun juga tidak pernah minum dari yang lain. Minumnya adalah air sumurnya sendiri. Itu luar biasa. Di zaman sekarang masih ada kiai yang tirakatnya sampai seperti itu. Wasaniyah antakuna matuhu al-ibadah wa tilawatil Qur'an. Nasihat yang kedua adalah kita disuruh untuk memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita ketahui bahwasanya merupakan kitab suci kita semuanya. Al-muta'abbad bitilawatih, dianggap ibadah bagi yang membacanya. Dan satu huruf Al-Quran mempunyai energi yang sangat positif sekali. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa orangnya yang membaca satu huruf Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Kemudian dari satu kebaikan itu muncul 10 kebaikan lagi. Fala aqulu alif lam mim harfan walakin alif harf, lam harf, mim harf. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan pahala. Pahala sudah jelas kita dapatkan, tetapi energi positif akan masuk ke dalam tubuh kita manakala kita membacanya dengan berwudu terlebih dahulu, kemudian menghadap kiblat. Maka energi-energi yang terkandung dalam Al-Quran itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Wasalitsah qillatul qaul fima la yahtaju ilaih. Sedikit omongan yang tidak perlu. Jadi kalau enggak perlu amat, maka dinasihatkan kepada kita sedikit saja omongan kalau yang enggak perlu. Warabi'ah ayyakuna muhafizan 'ala shalawatil khams. Yang keempat, kita dinasihati untuk menjaga sholat 5 waktu. Lah, ciri-ciri orang mukmin adalah dia senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Wal khamisah ayyakuna wari'an fima qalla au kathura minal haram wa syubhat. Yang kelima adalah dia mampu menjaga dari makanan yang haram dan syubhat. Ini wasadisah antakuna sohbatuhu ma'as salihin, bersanding bersama orang-orang yang soleh. Maka kita salah satu yang dianjurkan untuk menjaga hati kita supaya bersih, duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberikan ketawaduan,
ilmu oleh Allah Ta'ala, kemudian ibadahnya sangat-sangat luar biasa sekali. Sedikit sekali orang yang mau duduk lama-lama malamnya ibadah kepada Allah Ta'ala, kecuali orang-orang tertentu yang Allah pilih, seperti yang saya ceritakan dari kiai di Banten, luar biasa, dan mungkin banyak sekali. Bahkan kita teringat ceritanya Habib Ali Kuitang ketika bangun jam 3 pagi, baru bangun, beliau sudah merasa kesiangan karena waktu terlalu sedikit untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di sepertiga malam terakhir hendaklah kita bersujud kepada Allah Ta'ala, wasabbihu lailan tawila, dan kita dituntut oleh Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya di malam. Lah, itu adalah perintah Al-Quran. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, jam berapa kira-kira sepertiga malam terakhir dimulai? Al-Quran ada namanya, menyebutkan namanya al-lail, al-lail, kemudian fajar, kemudian subuh. Nah, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai nanti ada muncul fajar, yaitu benang merah. Itu kalau kita hitung jam kita sekitar jam 12 ke atas sampai jam 3 lebih sedikit, itu adalah sepertiga malam terakhir. Disitulah kita memohon kepada Allah, doa-doa orang yang ibadah di tengah malam itu tidak akan tertolak. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Allah langsung turun mencatatnya. Jadi kita nggak perlu menyodorkan proposal yang nggak tahu diterima atau enggak, tapi sepertiga malam itulah malaikat-malaikat Allah turun untuk mencatat siapa-siapa hamba Allah yang mau berdoa, berzikir dan sebagainya di tengah sepertiga malam itu. Wasabi'ah ayyakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbir. Kita dinasihati supaya kita ini menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Nah, jadi ghairu mutakabbir, tidak sombong. Kemarin sudah kita bahas bab sombong, yaitu merendahkan hati. Ya, salah satunya adalah mau menjalankan sholat 5 waktu, bahkan dianggap tawadhu oleh Allah Ta'ala ketika kita mau bersujud di hadapan Allah ketika seluruh hambanya lagi asik tidur. Wathaminah, yang ke-8, ayyakuna rahiman bi khalqillahi ta'ala. Yang ke-9 yaitu kita dinasihati supaya kita berlaku kasih sayang terhadap seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, baik itu berupa jin, manusia serta hayawan. Semuanya, tumbuh-tumbuhan juga ciptaan, seluruhnya adalah ciptaannya. Kita disuruh untuk kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan. Kita juga harus menjaganya, pohon, kemudian
kalau kita punya hayawan untuk peliharaan hewan, kita jangan sampai telat ngasih makannya. Ada cerita penduduk surga itu berasal dari orang yang berbuat dosa kemudian memberikan minuman kepada anjing yang kehausan. Tapi ada juga penduduk neraka itu dia mempunyai peliharaan kucing, tetapi kucingnya dikandangin tapi telat ngasih makan sampai mati kucingnya. Akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Jadi Allah Ta'ala enggak pandang bulu, walaupun menurut kita anjing adalah binatang yang bagaimana begitu, kucing kesayangannya Rasulullah, tetapi kalau semuanya itu adalah sama-sama ciptaan Allah Ta'ala yang hak dan haknya harus kita berikan. Itu. Kepada jin juga sama, walaupun dia tidak terlihat, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, setiap kita datang berkunjung di tempat yang baru, apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan kepada kita, yaitu kita afsus salam. Kita harus salam kepada mereka, assalamualaikum. Kemudian kalau bagusnya lagi kita mengirimkan Fatihah kepada li sahibil wilayah. Itu kita nanti akan dianggap manusia yang sangat sopan santun oleh bangsa jin. Jin juga biasa punya perasaan. Mereka juga seperti kita ini, ada yang muslim, ada yang kafir. Mereka juga ibadah. Ketika didengarkan ayat Al-Quran, mereka juga mendengarkan dan bahkan mereka juga ikut ngaji juga. Jadi sama-sama saja. Maka kita tidak boleh berlaku semena-mena terhadap mereka. Wal ashirah, yang ke-10, nasihatnya adalah ayyakuna nafi'an lil khalqi. Kita dituntut untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama makhluk. Khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Wal hadiyah asyrah ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Yang ke-11 nasihatnya adalah kita dianjurkan untuk selalu mengingat mati sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana? Kita sholat ini juga mengingat mati. Kita tengah malam tahajud juga mengingat mati. Kita membaca Al-Quran juga mengingat mati. Dan apapun yang kita lakukan sehari-hari adalah tujuannya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, itu juga sudah mengingat mati. Kalau orang yang tidak ingat mati, nggak akan mau sholat, nggak akan mau sedekah dan sebagainya. Mereka mau mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya. Padahal ada juga harta yang dikumpul-kumpulkan segitu banyaknya, tetapi pada akhirnya hartanya sangat-sangat tidak manfaat bagi dirinya dan keluarganya. Hadirin hadirat, inilah 11 nasihat yang ditujukan kepada kita semuanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mampu meniru nasihat yang diberikan oleh
pengarang kitab ini, Abu Laits As-Samarqandi, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sangat bahagia di dunia maupun akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.